Halo semuanya, kembali lagi dengan video dalam bahasa Indonesia akan menjawab pertanyaan kalian. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari Yanda Aris, yang mengatakan bahas apa yang disuka dan yang enggak disuka hidup di Indonesia, kelebihan orang-orang Indo dari Barat dan kekurangan Indo dari orang-orang Barat. Wow. Mungkin apa yang aku suka dari Indonesia sering saya bahas, selain alam dan segala yang membuat saya datang di Indonesia. Saya jatuh cinta dengan keterbukaan dan masyarakat di sini yang menerima saya apa adanya selama 20 tahun. Ikatan keluarga yang begitu dahsyat di sininya, solidaritas di dalam sebuah kampung misalnya. Hal-hal seperti itu sering kita temukan di negara jarang kita temukan di negara Barat karena kemasyarakatan di sana lebih individualis gitu. Jadi kita bisa tinggal di apartemen tanpa tahu siapa di tetangga kita gitu. Jadi itu yang aku suka. Tapi pada saat saya baca pesan kamu, Aris, saya ingat satu hal yang sampai sekarang bukan saya tidak suka, tetapi saya tidak dapat pahami di Indonesia. Sesuatu yang membuat saya selalu shock, selalu merasa terganggu sebenarnya sampai sekarang. Terus terang saya tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Jadi pada saat saya baca pesan kamu, Aris, saya ingat hal itu. Apa pendapat teman-teman? Apa itu merupakan memang budaya Indonesianya? Jadi yang membuat saya sangat terganggu di Indonesia itu adalah pasti selama 22 tahun di Indonesia kan saya pernah melalui duka, karena ada orang di sekitar saya yang meninggal, keluarga teman-teman. Saya pun kehilangan kakak saya pada saat saya tinggal di Indonesia, tidak terlalu lama yang lalu. Dan pada saat duka, sering saya lihat di Indonesia, termasuk teman-teman saya, mereka share di media sosial gambar mayat misalnya anggota keluarga mereka untuk mengabarkan bahwa si A atau si B telah meninggal. Yang saya pahami adalah memang kita harus segera memberitahu keluarga dan semua orang yang dikenal bahwa orang tersebut sudah meninggal. Aku paham hal tersebut. Yang aku nggak paham kenapa harus disertai dengan foto mayatnya. Kenapa foto terakhir yang harus diingatkan orang-orang adalah foto mayatnya, adalah orangnya pada saat sudah meninggal. Di Barat hal itu kita tidak mungkin kita share, tidak mungkin pun orang terdekat dapat melihat mayatnya, karena kita menjaga khususnya anak-anak agar tidak ingat orang tersebut sesudah meninggal, tetapi ingat orang tersebut pada saat dia ceria, pada saat dia bahagia. Saya sendiri terakhir saya lihat kakak saya pada saat dia baik-baik saja. Jadi apa namanya, ini yang saya nggak pahami. Mungkin saya butuh masukan dari teman-teman. Kenapa sering kali di Indonesia orang terdorong untuk share foto orang kesayangan mereka sesudah meninggal, mayatnya di ranjang di rumah sakit misalnya, atau saya sendiri nggak tahan lihatnya dan sering saya pun buang postnya atau ngeblok pun orangnya walaupun saya kenal, karena saya tidak mau melihat hal seperti itu. Kenapa tidak memilih untuk share ke semua orang pada saat kita harus kabari berita duka seperti itu, foto orang tersebut pada saat lagi bahagia, senyum, ceria, agar kita ingat dia dengan wajah yang seperti itu, bukan seperti mayat. Jadi itulah yang membuat saya paling shock, atau untuk jawab pertanyaan kamu, Aris, ya, yang paling saya tidak suka karena saya tidak memahaminya. Kenapa harus seperti itu? Saya tidak bisa bayangkan kalau orang yang saya sayangi gambarnya di-share di medsos seperti itu. Jadi itu pasti ada kaitan dengan budaya, dengan kebiasaan atau apa. Saya minta teman-teman kasih komen arahan ke saya kali ya. Mungkin kalian ada jawabannya.
Tetapi apapun jawabannya, kayaknya saya tidak akan terbiasa melihat foto-foto yang seperti itu di medsos. Itu untuk jawab pertanyaan kamu, Aris. Terima kasih banyak, dan kita ketemu di video berikutnya dalam bahasa Indonesia dengan menjawab salah satu pertanyaan kalian. Terima kasih, subscribe dan thumb up apabila kalian suka video ini. Thank you.